Assalamualaikum guys. Jadi di sini saya akan menampilkan atau mempraktekkan video tentang konseling individual untuk memenuhi tugas mikrokonseling, dan pada video ini merupakan video pertemuan pertama. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oke, di sini kita saling memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Melian Aftadiani, biasanya dipanggil Tata. Kak dari Universitas Lampung Mangkurat, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kita saling mengenal satu sama lain. Silahkan. Oke, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Nama saya Herlita Novianti, biasa dipanggil Novi, kelas 9 SMP. Iya. Oke. Oh ya, sebelumnya kakak ingin meminta izin terlebih dahulu sama kamu karena dalam beberapa menit ke depan dalam kegiatan kita ini kakak akan merekam atau mendokumentasi kegiatan kita ini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kegiatan ini nantinya atau video ini nantinya bakal kesebar, itu nggak akan mungkin, karena kakak sendiri yang akan bertanggung jawab agar apa yang bisa kita bicarakan rahasia. Apakah setuju dan diizinkan? Iya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ya. Oh ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling individual. Nah, jadi sebelumnya apakah pernah mengikuti kegiatan konseling individual? Belum. Oke. Jadi di sini kakak bakal jelasin terlebih dahulu ya apa itu konseling individual. Nah, jadi konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu atau masalah, yaitu konseli, yang biasa disebut konseli. Nah, jadi kita ini berfokus pada masalah yang kamu miliki untuk kita selesaikan ke depannya. Nah, kemudian adapun tujuan dari konseling ini itu untuk membantu kamu agar mampu mengenali dirimu sendiri, menerima dirimu sendiri, dan kenyataan dalam proses penyesuaian dengan lingkungan. Nah, nanti kamu bakal bisa menyesuaikan dirimu itu dengan lingkunganmu. Nah, untuk peneliti sendiri itu nanti saya akan mengarahkan dan membimbing kamu untuk mengatasi masalahmu. Ya, kemudian peranmu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Nah, jadi tujuan konseling itu ada beberapa. Yang pertama, untukmu sendiri dan untuk saya sebagai peneliti, dan kamu berperan untuk menyelesaikan permasalahanmu. Jadi di sini saya sebagai fasilitator. Nah, kemudian dalam kegiatan kita ke depan, saya akan memberi kesepakatan waktu terlebih dahulu, di mana pada sesi konseling akan dilaksanakan selama 1 kali 30 menit dalam 3 kali pertemuan. Nah, nanti kita akan mengatur jadwal jika masih masalahmu belum terselesaikan pada pertemuan pertama. Kemudian nanti kita akan melaksanakan pertemuan selanjutnya selama 3 kali. Nah, jika kamu bersedia untuk mengikuti konseling ini, kamu bisa menandatangani dan mengisi kontrak dari pelaksanaan konseling kita pada hari ini. Silahkan, boleh ditandatangan. Bisa sembarangan ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum memulai pada topik permasalahan dan kamu akan menceritakan permasalahanmu, kakak sedikit punya ice breaking. Oke, kamu boleh dengerin kata kakak, nanti kakak contohkan dulu sebentar ya. Jadi kalau kakak bicara pagi, kamu tepuk tangannya
sekali. Kalau kakak bilang siang, 2 kali. Kalau kakak bilang sore, 3 kali. Kalau kakak bilang malam, setengah. Jadi nggak perlu ditepuk. Oke? Ingat? Pagi, siang, sore, malam. Nah, kamu boleh ikutin ya. Kita mulai. Pagi, siang, sore, malam. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Konsentrasi. Sore, malam, pagi, siang. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi nih, terakhir. Siang, malam, pagi, sore. Ya, oke. Berarti konsentrasinya nih lumayan. Nah, selanjutnya boleh nih kita langsung ke intinya ya. Jadi sebelum kesini tadi dari mana dulu? Dari rumah. Oke. Jadi kesini memang mau mengikuti konseling atau melaksanakan konseling untuk menyelesaikan permasalahan? Ya. Untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Berarti memang punya masalah nih. Iya. Nah, di sini pada kegiatan konseling individual maupun konseling apapun, di situ pasti terdapat asas. Nah, jadi di dalam konseling yang sekarang kita lakukan itu yang pertama ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi rahasia adalah saya akan menyimpan cerita dan permasalahan yang kamu hadapi dan kamu terbuka atas permasalahan yang kamu hadapi untuk diceritakan kepada saya. Dan itu semua akan saya pertanggungjawabkan dan akan saya rahasiakan. Seperti itu. Jadi kamu tidak perlu takut untuk menceritakan apapun permasalahanmu karena saya akan merahasiakan permasalahanmu atau apa yang kamu ceritakan itu bakal saya rahasiakan. Jadi sekarang boleh kamu ceritakan apa permasalahan yang kamu hadapi secara terbuka, secara santai dan senyamannya. Ya, silahkan boleh diceritakan permasalahannya. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu tentang motivasi belajar. Motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini biasanya kan ada nih orang yang termotivasi belajar karena seseorang atau kurang termotivasi. Nah, jadi kamu masuk ke dalam kategori yang termotivasi atau kurang termotivasi. Kurang termotivasi. Nah, di sini berarti kurang termotivasinya itu karena apa biasa? Karena biasanya tuh kalau mau belajar gitu kan disuruh sama orang tua, suruh kerjain yang lain dulu. Itu jadi kalau sudah selesai disuruh tuh jadi malas gitu. Sudah jadi malas gitu ya. Oke, berarti tidak ada dukungan dari orang tua atau gimana? Jarang sih. Memang kurang didukung gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tentang belajar itu mungkin akan dialihkan oleh hal-hal yang lain sehingga kamu jadi kurang termotivasi untuk ngelakuin dan ngelaksanain belajar itu tadi. Iya. Selain dari kurangnya dukungan orang tua terhadap kamu, apalagi yang menjadi penyebab lain dari kurangnya motivasi untuk belajar itu tadi? Jadi selain kurangnya dukungan dari orang tua terhadap kegiatan belajarmu itu, apa yang menjadi penyebab lainnya? Itu biasanya kalau lagi rebahan gitu kan, kalau ada tugas gitu kayak malas gitu, capek sudah ngerjain tugas, jadi nggak ada motivasi belajarnya. Berarti memang kayak udah males
ditambah lagi males karena memang sudah pasti kecanduan HP. Permasalahan kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh karena kecanduan HP, dia menjadi malas untuk ngelakuin apapun, kayak seperti tugas, karena kita lagi pandemi nih ya. Contohnya aja, kegiatan belajar kan di rumah nih, otomatis orang tua yang bakal ngelihat aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi pada saat pandemi kayak gini kan kegiatan belajar mengajar itu kan dilakukan di rumah, apalagi secara online. Otomatis anak-anak zaman sekarang pasti banyak menggunakan gadget atau HP. Nah, dari HP itu pasti niatnya nih awalnya untuk ngerjain tugas. Tapi makin kesini pasti buka yang lain, seperti TikTok, Instagram, WA. Banyak banget zaman sekarang tuh anak-anak yang mengalihkan semua pembelajaran itu ke aplikasi-aplikasi lain. Nah, bisa aja nih, apakah yang kakak sebutkan ini tadi benar? Benar kan? Nah, jadi motivasi belajar itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Jadi motivasi belajar sendiri itu bermulanya dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita ada kemauan dan niat terus untuk belajar, pasti kamu akan bisa termotivasi untuk belajar. Nah, contoh lain nih, pada saat pandemi kayak gini, motivasi memang udah jarang banget ada ditemuin sama anak-anak zaman sekarang. Ya karena itu tadi, terbiasa untuk bermain, terbiasa memegang handphone untuk membuka aplikasi-aplikasi lain, biasa kan seperti itu. Nah, sebenarnya itu dari diri kamu sendiri juga harus memiliki motivasi. Nah, di sini setelah mendengar ceritamu tentang permasalahanmu tadi dulu nih. Jadi menurutmu permasalahan yang kamu hadapi tentang kurangnya motivasi belajar itu tadi berarti dikarenakan oleh apa? Menurut kamu sendiri deh. Orang tua pasti yang pertama. Nah, yang kedua karena malas. Malas itu tadi. Yang ketiga pasti dirimu sendiri, ya kan? Terus kakak mau nanya nih tentang permasalahan yang kamu hadapin tadi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memiliki masalah tentang motivasi belajar, kurangnya motivasi belajar? Apa yang kamu alamin akibat dari kurangnya motivasi belajar tadi? Itu biasanya kalau ngumpul tugas tuh suka telat. Kadang kalau mau ngumpul tugas tuh kan tunggu kayak mau dekat ulangan, itu tunggu berapa hari itu baru semuanya baru numpuk deadline gitu ya. Iya. Nah, terus gimana dengan nilainya? Kalau nilai sih ya itu terserah gurunya, intinya kalau ngerjain tuh biasanya cepat-cepat sudah, yang penting selesai, kelar gitu. Iya. Karena mungkin pandemi gini, jadi mungkin gurunya memaklumi ya, dan juga pasti ada batas pengumpulan. Karena kamu kurang termotivasi tadi, jadi kamu mengarah pada untuk menunda tugas tadi, bener kan? Kadang nyampe, kadang misalnya kalau siang ikan karena itu kan misalnya kalau pagi itu dia tugas kan, kalau kata gurunya malam sudah selesai, tapi itu enggak, biasanya tunggu berapa hari gitu. Kemudian kadang juga minta jawaban sama teman biar cepat. Jadi begitu aja. Jadi terus berulang lah selama sekolah online ini. Iya. Ntar tunggu, kakak mau tanya nih. Jadi sebelum pandemi ini kan memang kamu sudah pernah pasti tatap muka kan sekolahnya. Itu memang mulainya udah lama atau memang itu selalu terulang lagi permasalahannya? Itu mulainya pas awal pandemi memang ya. Karena terbiasa di rumah dan santai dan tidak ada tekanan, tidak ada aturan, kemudian motivasi belajarnya jadi turun, bener nggak? Oke, jadi di sini kamu tahu permasalahanmu, kamu tahu penyebabnya, kamu tahu akibatnya juga, dan kamu juga bisa menyimpulkannya. Nah, di sini
kakak akan menggunakan, di sini kita akan menentukan teknik yang akan kita gunakan. Jadi di sini kakak akan menggunakan teknik modeling. Nanti pada pertemuan selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang apa yang kakak gunakan itu, teknik apa yang kakak gunakan itu nanti kakak akan jelaskan. Yang penting kakak sudah tahu apa permasalahanmu, apa yang kamu hadapi, dan apa yang pengen kamu selesaikan. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini dulu, dan nanti kita akan mengatur pada pertemuan kedua tentang apa yang kakak jelaskan, teknik apa yang kakak gunakan, nanti kakak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan kali ini, kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah menonton video praktek pertemuan pertamanya. Next akan ada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.